Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah persembahkan kepada kita. Alhamdulillah, masih dengan saya di acara indahnya Ramadan bersama Kang saya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti
kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan tema puasa doa terkabulkan tanpa hijab. Puasa doa terkabulkan tanpa hijab. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang puasa doa terkabulkan tanpa hijab, ada baiknya saya ingin menyinggung makna hijabnya. Hijab secara harfiah diartikan artinya penghalang atau pembatas ataupun tirai. Nah, kembali kepada makna puasa doa terkabulkan tanpa hijab, artinya adalah orang yang berpuasa ketika berdoa, maka doanya akan dikabulkan tanpa pembatas, tanpa tirai, tanpa penghalang. Artinya Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan secara langsung. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak keterangan hadis yang menjelaskan bagaimana orang yang berpuasa ketika berdoa kemudian Allah kabulkan. Salah satu hadis an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'autuhum al-imamul adil was-saimu hina yubtaru wa da'autul mazlum." Salasun la turaddu da'autuhum. Ada 3 doa yang dikabulkan tanpa hijab ataupun tanpa pembatas. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doa seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil adalah seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah seorang pemimpin yang disukai masyarakatnya dan masyarakatnya menyukainya. Masyarakat yang adil yaitu masyarakat yang tentunya mendapatkan pemimpin yang sangat bijaksana. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang menyayangi masyarakatnya dan masyarakatnya mencintai pemimpinnya, ini adalah seorang pemimpin yang adil. Dan lebih dari itu tentunya al-imamul adil, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, was-saimu hina yubtaru. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Orang yang berpuasa kemudian menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai ia datang waktu berbuka, kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, jangan lupa ketika kita sampai waktu berbuka, janganlah terburu nafsu kita untuk menyantap hidangan yang ada di meja makan atau di tempat kita berbuka, tetapi terlebih dahulu panjatkanlah doa. Allah menanti kita, Allah menunggu kita untuk berdoa. Berdoalah untuk hal-hal yang baik, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya, doa yang baik-baik minta ketika saat berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, wada'autul mazlum. Doa yang dikabulkan tanpa hijab itu adalah doa orang yang terzolimi, doa orang yang teraniaya, doa orang-orang yang tersakiti. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati, janganlah kita menzolimi orang lain, janganlah kita menganiaya, menyakiti orang lain. Kalau mereka itu yang terzolimi, teraniaya, tersakiti hatinya,
lalu mereka berdoa, maka doa-doa mereka adalah doa-doa yang dikabulkan. Atau sebaliknya para jamaah sekalian, hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, suatu ketika barangkali kita akan mendapatkan hinaan, cacian, kemudian kezaliman, kemudian juga rasa tersakiti. Sebaiknya kita menahan diri untuk tidak berdoa yang buruk kepada orang lain. Kalaupun kita berdoa, berdoalah yang baik agar mereka orang yang menzalimi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jelas salasun la turaddu da'autuhum. Ada 3 doa yang dikabulkan tanpa hijab. Yang pertama adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil, kau berdoa, ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaimu hina yuftaru, orang yang berpuasa kemudian sampai dia berbuka, kemudian di dalam berpuasa, kemudian saat dia berbuka, kemudian dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Begitu juga yang ketiga, wa da'autul mazlum, orang-orang yang teraniaya ketika dia berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, sejatinya atau pada hakikinya semua doa-doa, semua pinta-pinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan di surat Al-Ghafir, surat 40 ayat yang ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ud'uni astajib lakum. Ya, dan Tuhan berfirman, Tuhan berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, ya, niscaya akan aku perkenankan. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Begitu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku, yang tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina dina, keadaan yang sangat memalukan, sangat yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, semua doa-doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja barangkali para jamaah hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita katakan ketahui, bahwa ada beberapa etika, adab, tata krama di dalam berdoa. Ada hal-hal yang harus kita ketahui ketika atau saat kita berdoa. Yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh dan keyakinan. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, memintalah dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Yakin bahwasanya pinta kita, doa kita didengar dan Allah akan mengabulkan kita. Ya. Itu harus punya keyakinan. Justru sebaliknya, Allah sangatlah marah, sangatlah murka kalau seandainya kita sebagai hambanya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, inna rabbakum malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya siapa saja yang tidak mau meminta, siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Justru sebaliknya, Allah sangat senang kalau kita berdoa. Allah sangat senang kalau kita banyak meminta. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kalau kita meminta kepada manusia, suatu ketika manusia akan merasa bosan dengan apa yang kita pinta. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, justru Allah senang, karena Allah memang tempatnya untuk dipinta oleh kita. Oleh karena itu, yakinlah setiap kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Lalu yang kedua adalah jangan lemah berdoa. Jangan lemah berdoa. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. La ta'jizu fid du'ai fa innahu la yahlika ma'ad du'ai hadun. Ya. Artinya jangan kalian lemah atau sedikit di dalam berdoa. Jangan kalian lemah atau jangan sedikit berdoa, karena tidak akan binasa orang yang selalu berdoa. Yakinlah, selama kita berdoa, maka kita akan tidak binasa. Selama orang itu tidak lemah dalam berdoa, selama orang itu terus sungguh-sungguh dalam berdoa,
maka orang itu tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu adab yang lain, tata krama yang lain, hal-hal yang harus kita ketahui di dalam berdoa, yaitu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru di dalam berdoa, atau dengan kata lain, jangan terburu-buru kita ingin mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan menanti saat-saatnya Allah akan mengabulkan semua pinta-pinta kita. Boleh jadi Allah telah mempersiapkan yang terindah buat kita. Kalau suatu ketika barangkali ada doa yang mungkin saja pandangan kita tidak terkabulkan, tapi sesungguhnya Allah telah akan menggantikan, menyiapkan terbaik buat kita. Boleh jadi mungkin apa yang kita pinta itu tidak maslahat buat kita, tidak baik buat kita. Nah, oleh karena itu bersabarlah dalam penantian, dalam berdoa. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya, jangan pernah berdoa untuk hal-hal yang buruk. Jangan pernah meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang jelek. Baik doa itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk siapapun. Mintalah, berdoalah kepada Allah doa yang baik-baik, dan Allah sangat senang, sangat suka dengan kebaikan-kebaikan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang puasa, doa terkabulkan tanpa hijab. Banyak-banyaklah meminta, banyak-banyaklah berdoa, terlebih-lebih di saat bulan suci Ramadan. Banyak momen, waktu, kesempatan yang berharga untuk kita munajat kepadanya. Terlalu banyak hajat-hajat kita, terlalu banyak keperluan-keperluan kita. Hajat apapun, keperluan apapun, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja sebagai sandaran kita. Cukup Allah saja tempat meminta kepada kita. Dan mudah-mudahan banyak doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan kali ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya tutup, seperti biasa, saya akan mengakhiri dengan membaca sepenggal puisi. Puasa, doa terkabulkan tanpa hijab. Tiada jarak sang hamba dan sang pencipta. Tiada hijab orang berpuasa ketika berdoa. Tiada batas pemimpin yang adil dengan Tuhannya. Tiada lepas dari kasih sayangnya hambanya yang teraniaya. Berdoalah, niscaya terkabulkan. Murka Tuhan bagi mereka yang tak mau meminta. Tak akan hancur binasa mereka yang tak lemah berdoa. Yakin sepenuh hati, sabar saat menanti. Datanglah menghadapinya dengan kerendahan, bukan dengan kegagahan, kesombongan. Jangan pernah meminta keburukan. Tuhan tak menyukai keburukan. Puasa, pintu terbuka untuk berdoa. Puasa, doa terkabulkan tanpa hijab. Sekian dan demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.